在这边。Kutukan runner-up, senjata rahasia Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Terulang kembali, manajer Arab Saudi jadi korban keganasan Timnas Indonesia. Hafal lagu Tanah Airku, pemain naturalisasi Timnas Indonesia bikin netizen Malaysia iri. Hei, Sobat Garuda. Ada yang pernah dengar soal kutukan runner-up Timnas Indonesia? Ternyata, kutukan ini malah bikin harapan kita lolos ke Piala Dunia 2026 makin seru. Sebelum kita bahas kutukan ini, mari kita ingat dulu kemenangan epik Garuda atas Arab Saudi, 2-0, lewat aksi ciamik Marcelino Ferdinand. Euforia masih terasa, ya. Sekarang, posisi Timnas Indonesia ada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Cuma beda 1 angka dari Australia di posisi kedua, yang jadi batas terakhir buat lolos otomatis ke Piala Dunia. Masih ada 4 pertandingan lagi, dan kalau kita ambil 9 poin dari situ, jalan ke Piala Dunia terbuka lebar. Tapi, apa cuma itu modal kita? Nggak dong, ada sih, kutukan runner-up, yang ternyata jadi senjata rahasia. Kutukan runner-up, berkah tersembunyi? Kita tahu, Timnas Indonesia langganan jadi runner-up di Piala AFF, sekarang Piala ASEAN. Dari 1996 sampai 2020, 6 kali kita nyaris juara, tapi selalu kandas di final. Frustrasi banget. Tapi sekarang, kita berharap kutukan itu justru berubah jadi tuah runner-up di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau jadi runner-up grup C di bawah Jepang, kita bisa langsung terbang ke Piala Dunia. Bayangkan, kutukan yang dulu bikin kita ngelus dada sekarang bisa jadi penyelamat. Ironi? Banget, tapi seru, kan? Nah, gimana menurut kalian? Apakah kutukan runner-up ini bakal jadi jalan kita ke Piala Dunia? Atau ada faktor lain yang menurut kalian bakal lebih menentukan? Drop komentar kalian, ya. Jangan lupa siap-siap nonton laga Maret nanti, karena sejarah besar bisa tercipta. Beralih berita lainnya, Sobat Garuda, siapa sangka, efek kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi bukan cuma soal 3 poin. Setelah pelatih top seperti Roberto Mancini mundur karena gagal membawa kemenangan saat melawan Indonesia, kini giliran Hussein Al-Sadiq, manajer Timnas Arab Saudi, yang memilih mundur dari jabatannya. Kabar ini resmi diumumkan lewat akun X, Twitter, Saudi NT pada Selasa 26 November. Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak bisa melanjutkan posisinya di tim nasional selama periode mendatang. Apa penyebabnya? Tentu saja kekalahan 0-2 dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini ditentukan oleh 2 gol Marcelino Ferdinand, yang bikin stadion utama Gelora Bung Karno bergemuruh. Efek kekalahan, Arab Saudi berbenah lagi. Kekalahan itu terasa pahit bagi Arab Saudi. Selain jadi kekalahan pertama mereka dari Indonesia, hasil ini membuat posisi mereka melorot ke peringkat keempat grup C. Indonesia, yang punya poin sama, 6, berhasil menyalip berkat produktivitas gol yang lebih baik. Tak cuma itu, tekanan dari berbagai pihak membuat Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, ikut angkat bicara. Meski menyampaikan terima kasih atas jasa Hussein Al-Sadiq, sinyal bahwa perombakan besar sedang disiapkan makin kuat. Siapa pengganti Al-Sadiq? Kandidat kuat pengganti Al-Sadiq adalah Osama Hausawi, mantan pemain Timnas Arab Saudi yang punya 138 caps bersama The Green Falcons. Dengan pengalaman segudang, Hausawi diharapkan bisa membawa perubahan, Shin Tae-yong dan kutukan untuk lawan. Satu hal yang menarik, di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia nggak cuma jadi tim underdog, tapi juga jadi penyebab bencana buat karir lawan. Bayangkan saja, 1. Roberto Mancini angkat koper lebih dulu setelah gagal menang melawan Indonesia. 2. Kini, Hussein Al-Sadiq jadi korban berikutnya. Entah ini kebetulan atau memang Garuda lagi membawa bad luck buat lawan, tapi efeknya jelas terasa. Lawan-lawan berikutnya, seperti Australia dan Bahrain, pasti bakal deg-degan, takut, giliran mereka, yang kena kutukan. Di sisi lain, Timnas Indonesia harus tetap fokus. Dengan tambahan pemain seperti Kevin Dix dan potensi debut Ula Romeni, kita punya peluang besar merebut 9 poin dari 4 laga sisa. Sekarang posisi kita ada di peringkat ketiga, hanya 1 angka di belakang Australia.
Perjalanan masih panjang, tapi euforia kemenangan atas Arab Saudi jelas jadi penyuntik semangat. Tulis pendapat kalian soal di kutukan Garuda ini. Apakah kita bakal bikin pelatih-pelatih lain tumbang juga? Atau justru ini saatnya Indonesia fokus bikin sejarah? Beralih berita lainnya, ada hal menarik yang lagi ramai dibahas di media sosial Malaysia. Ternyata, para pemain naturalisasi timnas Indonesia seperti Jai Idzes dan Ragnar Oratmangoen jadi sorotan karena kemampuan mereka menyanyikan lagu Tanah Airku dengan fasih dan penuh kebanggaan. Seperti yang kita tahu, menyanyikan lagu Tanah Airku usai pertandingan sudah jadi tradisi sakral di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Lagu ini biasa dinyanyikan oleh pemain bersama ribuan supporter, menciptakan momen yang bikin bulu kuduk merinding. Tapi kali ini, yang bikin spesial adalah pemain naturalisasi kita ikut dengan lantang menyanyikan lagu kebangsaan tersebut. Netizen Malaysia, apakah kita bisa tiru? Momen ini rupanya bikin netizen Malaysia kagum sekaligus iri. Salah satu akun X, dulu Twitter, bernama Mofasad bahkan membagikan video pemain naturalisasi kita yang tersenyum sambil menyanyikan lagu Tanah Airku, kalau memang benar nanti pemain keturunan membela Malaysia. Bisakah mereka menyanyikan lagu Negaraku, seperti Jai Idzes dan Ragnar Oratmangoen menyanyikan lagu Tanah Airku? Ditulis Mofasad. Wajar sih kalau mereka merasa iri, mengingat beberapa pemain naturalisasi mereka kurang menunjukkan kedekatan emosional dengan budaya dan lagu kebangsaan Malaysia. Ini jelas kontras dengan pemain naturalisasi Indonesia yang benar-benar pulang ke tanah leluhur mereka, naturalisasi dengan hati, bukan sekadar paspor. Apa rahasianya? Mungkin karena pemain naturalisasi Indonesia tidak sekadar datang untuk bermain bola. Mereka diseleksi berdasarkan koneksi darah, sehingga punya ikatan emosional dengan Indonesia. Ketika melihat Jai Idzes atau Ragnar Oratmangoen menyanyikan lagu Tanah Airku dengan penuh penghayatan, rasanya seperti mereka benar-benar memahami arti kembali ke akar budaya mereka. Bahkan, netizen menyebut aksi ini bukan cuma simbolis, tapi bukti cinta mereka kepada tanah air. Momen haru di SUGBK, laga melawan Arab Saudi kemarin jadi salah satu contoh terbaik. Setelah kemenangan 2-0, para pemain timnas Indonesia berdiri melingkar di tengah lapangan bersama supporter, menyanyikan lagu ciptaan Sarip Jahniung dengan penuh semangat. Bayangkan suasana SUGBK yang penuh, lampu-lampu ponsel menyala, dan ribuan suara bergemuruh menyanyikan Di Tanah Airku tidak kulupakan. Bahkan para pemain yang lahir di Belanda seperti Ragnar Oratmangoen ikut menutup mata, seolah benar-benar merasakan lirik lagu itu. Sobat bola, siapa yang gak terharu melihatnya? Dampak positif naturalisasi, berkat perpaduan apik antara pemain naturalisasi dan lokal. Timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan asa yang masih terbuka lebar, kita semua berharap lagu Di Tanah Airku ini kelak bisa berkumandang di Piala Dunia. Bagaimana menurut kamu Sobat Garuda? Tulis komentar kalian, siapa tahu kita semua bisa ikut nyanyi Di Tanah Airku, jebaring di Piala Dunia 2026 nanti.